Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di ruas tol Kalikangkung, Jawa Tengah, sudah ada laporan Atika Rapid di sini. Selamat malam Atika, silakan laporan Anda di sana. Bagaimana, apakah juga kembali terjadi peningkatan volume kendaraan, Atika? Ya, selamat malam Faisal dan juga pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas di tol Semarang Batang menuju ke gerbang tol Kalikangkung, tempat lalu saya melaporkan, hingga malam hari ini memang terlihat ramai lancar dan sedikit ada peningkatan volume kepadatan kendaraan begitu ya. Dan per malam hari ini tepatnya kurang lebih pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat sudah diberlakukannya rekayasa satu arah, yang mana ini merupakan imbas dari arah barat. Ini merupakan rekayasa one way lokal Jawa Tengah sudah diberlakukan, yang mana saat ini pun di gerbang tol Kalikangkung sudah diberlakukannya rekayasa satu arah begitu ya. Dan diinformasikan bahwa nantinya 3 atau 4 jam setelah rekayasa one way lokal Jawa Tengah ini diberlakukan, nantinya ini akan disiagakan untuk di gerbang tol Kalikangkung ini juga dipersiapkan rekayasa one way lokal Jawa Tengah. Dan sesekali memang terjadi kepadatan antrian kendaraan begitu ya, namun ini tidak begitu mengulur, cukup lancar begitu ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Faisal dan juga pemirsa, seperti apa pemberlakuan nantinya di gerbang tol Kalikangkung dan kesiagapan dari pihak berwenang nanti untuk rekayasa one way lokal Jawa Tengah, sudah bersama saya Dirlantas Polda Jawa Tengah, Bapak Kombes Pol Sony Irawan. Bapak, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Dirlantas, ini kan di gerbang tol Kalikangkung sudah ada rekayasa one way lokal Jawa Tengah. Ya. Pemberlakuannya seperti apa nih Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih Mbak. Jadi benar sekali bahwa malam hari ini pukul 23.00 kami jajaran Polda Jawa Tengah melakukan yang dinamakan one way lokal. Mengapa ini kami lakukan? Karena ada beberapa penilaian kami dengan teman-teman jasa marga, pengelola jalan tol. Yang pertama, kami memperhatikan traffic accounting yang ada di radar KM 50. Itu terlihat bahwa indikator traffic accounting mengalami kenaikan di angka 5.000 selama 3 jam berturut-turut. Yang kedua, terjadi kepadatan khususnya di arteri wilayah Pejagan yang tadi jam 7 pagi itu di angka emergensi di atas 700. Dan yang ketiga adalah terjadi kepadatan di wilayah Brebes 261. Atas dasar pertimbangan tersebut, kemudian kami melakukan one way lokal dari 261 sampai dengan ke Kalikangkung, dan sudah kami lakukan tadi jam 11 malam, jam 23.00 ya, kepada masyarakat nantinya akan dari Jakarta menuju ke Semarang, ini dapat menggunakan jalur A dan jalur B untuk memperlancar arusnya. Kemudian dimungkinkan nanti masuk ke wilayah Kalikangkung lebih kurang 3 atau 4 jam ke depan, Mbak. Ya. Pak, untuk per malam ini kan baru diberlakukannya rekayasa one way lokal Jawa Tengah. Kalau untuk rekayasa one way lokal nasional ini bagaimana, Pak? Ya. Jadi one way nasional itu dimungkinkan akan dilaksanakan besok ya. Nanti kalau one way nasional itu kita serentak dari mulai Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nanti akan berakhir juga di 414, tapi dimulai nanti dari kilometer 70, Mbak ya. Nah, kalau sekarang kita laksanakan one way lokal. Kenapa one way lokal ini kami lakukan? Untuk menormalisasi jalur tol yang di wilayah Jawa Tengah. Seandainya nanti dari one way lokal 261 sampai 414 Kalikangkung ini, ternyata traffic accounting di Kalikangkung mengalami peningkatan arus di angka 4.000 lintasan per jam, maka kami akan melanjutkan untuk one way lokal tapi untuk tol ABC. Sepanjang lebih kurang 80 km. Karena kalau sudah 4.000 lintasan per jam, volume capacity ratio akan terjadi kepadatan di tol ABC. Sehingga kami harus melakukan intervensi. Visi rasionya sudah di atas 0,7, kami harus melakukan intervensi dari mulai kegiatan delaying system, kemudian one way di kilometer 429 dan one way di depan tol Kalikangkung. Ini adalah suatu SOP indikator yang kami lakukan berdasarkan pentahapan-tahapan CB yang akan kami lakukan, gitu Mbak. Oke Pak, kalau melihat dari tahun lalu ini kan mungkin untuk titik kelelahan para pemudik ini biasanya jatuh di kilometer 379. Nah untuk di H-4 hingga dengan hari kemarin bagaimana nih Pak? Ya, memang kita di Jawa Tengah ini jalur tolnya cukup panjang, hampir 350 km.
kita hasil evaluasi kami beberapa tahun ini setiap kali kegiatan Nataru dan Lebaran, titik lelah itu berada di antara 340 sampai dengan 370. Beberapa kejadian laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di situ. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga, BUJT untuk selalu meningkatkan patroli, memperbaiki infrastruktur, juga rambu-rambu yang ada, serta menghimbau pada masyarakat pemudik apabila capek atau lelah jangan dipaksakan, karena kejadian sering microsip, lebih baik berhenti sejenak di rest area atau SPBU, karena kemampuan fisik kita mungkin maksimal 2 jam menyetir, harus istirahat Mbak, gitu Mbak. Ya. Oke, Pak, melihat ini puncak mungkin akan jatuh besok. Nah, untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas nasional ini seperti apa Pak? Melihat kan puncaknya ini tidak diperkirakan akan sampai dengan tanggal 30. Mungkin boleh dijelaskan? Ya, jadi memang sesuai proyeksi ataupun prediksi puncak arus mudik itu terjadi di tanggal 28. Oleh karena itu Korlantas Polri besok secara serentak insya Allah akan melakukan one way nasional. Tentunya one way nasional itu dilakukan karena juga melihat traffic accounting yang ada di wilayah Japek, Jakarta Cikampek itu mengalami peningkatan yang lebih signifikan, ya kan? Kemudian untuk supaya pemudik ini bisa berjalan dengan aman lancar, maka akan dilaksanakan one way nasional secara serentak dari mulai Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Harapan kami dengan dilaksanakan one way nasional ini besok hari itu akan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kelancaran bagi masyarakat yang ingin mudik dari wilayah Jakarta menuju ke wilayah timur, apakah itu ke Jawa Tengah, ke Solo, ke Jogja, ataupun ke Jawa Timur, Mbak. Gitu. Oke, Pak. Kalau melihat ini pergerakan para pemudik hingga dengan nanti hari Lebaran, ini kan mungkin tidak dapat diprediksi ya Pak jam-jamnya. Untuk patroli ataupun pengawasan di gerbang tol Kalikangkung ini penjagaannya, persiapannya seperti apa Pak? Ya. Jadi kami di sini memiliki yang namanya tim urai. Tim urai itu tergelar dari mulai Pejagan sampai dengan ke wilayah Solo. Tapi khusus untuk di gate Kalikangkung ini dari mulai 414 sampai dengan wilayah Bawen itu juga digelar tim urai karena pengalaman yang sudah terjadi, trouble di dalam tol itu diakibatkan oleh satu mobil mogok, kedua laka lantas, ketiga pengelolaan rest area, keempat pengelolaan gate tol atau karena ada elektronik saldo yang habis. Oleh karena itu kami bersama dengan teman-teman BUJT senantiasa melaksanakan patroli dan juga berkoordinasi. Contoh patroli jika ditemukan ada mobil yang mogok di tol, jika dibiarkan maka ini akan terjadi perlambatan. Makanya dilakukan upaya evakuasi dengan menggunakan derek yang cepat metodenya. Yang kedua gate tol. Saldo tol sering habis, ini juga menyebabkan terjadinya perlambatan. Oleh karena itu kami meminta teman-teman BPJT memiliki mobile rider yang bisa bergerak secara mobile mempercepat proses transaksi. Yang ketiga rest area. Rest area ini juga tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadikan trouble spot di badan tol yang ada. Dan ini bisa menyebutkan antrian yang cukup panjang. Oleh karena harus kita kelola dengan baik dan kami di Polda Jawa Tengah telah memiliki manajemen integrity antara petugas kepolisian dengan pengolah jalan tol. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Kombes Pol, silakan lanjutkan tugasnya. Ya, itu tadi Faisal dan juga pemirsa pernyataan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan yang menyatakan memang tidak dapat diprediksi kapan ini para pemudik jam-jamnya untuk melakukan perjalanannya, apalagi di gerbang tol Kalikangkung ini, sehingga memang dari pihak berwenang seperti Polda Jawa Tengah ini juga mempersiapkan tim urai seperti yang dinyatakan tadi bahwa ini akan terus dilakukan patroli selama 24 jam. Sementara demikian perkembangan di gerbang tol Kalikangkung, kami akan terus mengupdate kepada Anda. Kembali ke studio Faisal. Baik, terima kasih laporan lengkapnya Atika Rap mengabarkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda selalu, Atika. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali. Sudah jeda, tetaplah bersama kami.